Game online tebak kata harian sedang marak diperbincangkan di media sosial, salah satunya Wordle. Hingga Januari 2022, total pemain harian game ini lebih dari 300.000 orang dan terus meningkat setiap harinya. Viral diminati banyak orang, pada akhir Januari lalu, The New York Times akhirnya membeli game Wordle. Permainan tebak kata ini mulai viral di Twitter pada awal tahun 2022. Semakin populer ketika para pengguna TikTok juga ikut memainkannya. Yang menarik dari game ini adalah pemain harus menebak satu kata harian tanpa diberikan petunjuk apapun. Satu-satunya petunjuk adalah posisi huruf dalam kata tersebut setelah kita mencoba menebaknya. Permainan ini memberikan 6 kesempatan menebak. Namun sayangnya, Wordle hanya bisa dimainkan 1 kali dalam sehari. Sejak Wordle viral pada akhir Desember lalu, Indonesia juga membuat game yang serupa, yaitu Katla. Tampilannya lebih sederhana dibandingkan dengan Wordle. Namun Katla menggunakan bahasa Indonesia. Menurut Fatih Katliva, kreator game Katla, awalnya ia membuat game ini karena mencari versi Indonesia dari Wordle dan hanya iseng untuk pengisi waktu luang. Saya cari Wordle Indonesia gitu. Kalau ada ya udah saya pengen main aja kalau yang versi Indonesia gitu kan. Cuma waktu saya cari yang ketemu malah kayak orang-orang tanya tuh kayak ada nggak sih yang bikin versi Indonesia gitu? Ada nggak gitu? Oh ternyata belum ada nih yang bikinnya gitu. Ya maksudnya sepengetahuan saya di Twitter tuh maksudnya belum ada yang inilah gitu. Ya udah akhirnya saya iseng aja kayak ya udahlah kebetulan kan saya software engineer kan. Jadi kayak emang kerjaan saya mirip-mirip bikin kayak gitu. Jadi kayak udahlah iseng aja bikin kayak gitu di waktu luang. Terus saya ini aja kayak publish di Twitter aja kayak. Salah satu pemain game Katla, Fahri Dika, mengaku ikut memainkan game ini setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Kalau aku malah suka sih awalnya kayak gamenya walaupun kayak cuman terdiri dari kayak cuman 5 kotak gitu kali ya, kayak 5x5 gitu kan. Cuman setelah nyoba itu seru ya buat aku tersendiri sih seru. Permainan tebak kata asal Indonesia lainnya adalah Kotla. Game ini hanya memberikan teka-teki untuk menebak nama kota dan kabupaten di Indonesia. Yang membedakan dengan Katla, Kotla memberikan beberapa petunjuk berupa peta wilayah di Indonesia. Menurut Liza Marili, psikolog klinis dan hipoterapis, game online bisa dijadikan sebagai stress relief dan merangsang seseorang untuk bisa menyelesaikan masalah. Buat saya, dan itu sudah banyak sekali penelitiannya bahwa itu stress release gitu kan ya, kita stres, kita main game itu kemudian ada hormon happy keluar, kemudian ada beberapa game juga itu kemudian yang merangsang pertumbuhan kognisi gitu kan ya. Katakan kalau anak-anak kecil tuh kemudian jadi belajar bahasa justru lewat games-games tersebut. Games juga kemudian memicu kita untuk belajar problem solving ketika kemudian masalah nih, oh gimana nih susah ya, mau gimana nih. Nah itu kan sebenarnya adalah kelebihan-kelebihan dari games. Liza juga menyampaikan kekurangan dari bermain game online adalah apabila sudah sampai lupa waktu. Yang menyarankan apabila sudah merasa kecanduan saat bermain game, segera konsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan bantuan. Bella Mulahela, Fajar Indrajaya, Jakarta.